Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan berdiri di sebuah gedung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikkan jarinya beberapa saat kemudian dan catatan kertas itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Hall of Souls ya. Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya. Niat membunuh yang padat dan dingin perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Kebenciannya pada organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke dalam tulang belulangnya. Itu karena dua orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari gedung tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari Hall of Souls yang misterius ini. Dia pasti memiliki pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari Hall of Souls biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan mereka. Karenanya, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari Hall of Souls, Xiaoyan akan bisa mendapatkan berita tentang Hall of Souls. Ini sangat penting baginya. Xiaoyan dengan cepat menemukan Xiao Ding dan yang lainnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara rinci. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan meninggalkan kekaisaran Mama dan hanya mengangguk setelah terdiam lama. Xiao Ding jelas mengerti bahwa jika dia membuat Xiaoyan tetap di kekaisaran Majia, itu akan menahannya. Benua Doqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiaoyan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah mempertanggungjawabkan masalah di aliansi Yan. Dia menemukan Ziyan di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan Magical Beast berada. Xiaoyan takut pada orang-orang dari Hall of Souls. Oleh karena itu, dia secara alami perlu mengumpulkan semua pembantunya dalam perjalanannya ke Kekaisaran Chuyun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku ular orang telah menetap di daerah yang dekat dengan pegunungan Magical Beast. Meskipun mereka akan terlibat dalam perkelahian dengan beberapa binatang ajaib selama periode waktu ini tidak dianggap sebagai hal yang buruk bagi beberapa orang ular yang haus akan pertempuran. Setelah tinggal di dalam Kekaisaran Jiama, pertahanan suku ular orang terhadap manusia sedikit melemah. Ada juga jalan masuk di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku ular orang yang menjaga ketat di sekitar lorong, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka langsung membunuh saat melihat manusia. Sepertinya dengan interaksi dalam jangka waktu yang lama, suku ular orang secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga ini dan menjadi anggota Kekaisaran Jiama. Meskipun daerah tempat suku ular orang berada jauh dari ibu kota, Xiaoyan dan Ziyan berhasil muncul di tepi pegunungan Magical Beast setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas ini. Mereka bisa melihat orang ular itu melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata waspada. Mereka tercengang saat melihat Xiaoyan, dan kewaspadaan di mata mereka sangat melemah. Teman dari suku ular orang, saya ingin bertemu Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah Anda memimpin jalan? Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku ular orang, dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku sedang mundur. Jika Anda ingin bertemu dengannya, silakan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa sesepuh dari suku yang dapat memasuki ruangan. Seorang ahli orang ular ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan pertama, Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Ahli ini, yang hanya lebih lemah dari Medusa di seluruh suku ular orang, juga seseorang yang pernah dia dengar. Namun, Xiaoyan belum pernah bertemu dengannya.
Dari sesekali disebutkan oleh beberapa orang ular, orang ini sepertinya adalah orang yang gila latihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran Mama dan 3 kerajaan besar ini, orang ini bersikeras melakukan retret selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari tempat peristirahatannya. Jika suku ular orang tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak dapat menemukan anggota sukunya. Tentu saja, ini secara alami tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening dengan cara ini. Maniak pelatihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di hatinya, seperti kebanyakan manusia ular pria. Karena kekuatannya lebih rendah dari Medusa dalam suku, dia biasanya adalah orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun, Xiao Yan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, meski belum pernah bertemu orang ini, Xiao Yan juga tahu bahwa kemungkinan orang ini memiliki cukup permusuhan untuknya. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu memimpin jalan?" Meskipun Xiao Yan merasa bahwa komandan pertama ini, yang belum pernah dia temui, akan merepotkan, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika orang lain tidak mengerti situasinya, dia tidak keberatan menunjukkan tangannya. Bagaimanapun, selama seseorang mengalahkan ahli top dari suku ular orang ini, seseorang akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Sepasang ahli Snake People mengangguk dengan cukup sopan saat melihat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka melesat ke arah hutan. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dari belakang. "Xiao Yan, santai. Aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu jika dia berani berbicara omong kosong." Ziyan mendekati Xiao Yan dan tertawa. Dia sepertinya juga menyadari komandan pertama yang terkenal dari suku ular rakyat. "Kamu harus lebih patuh. Jika tidak, aku tidak akan mengajakmu lagi." Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan kabur sendiri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan yang lainnya." Ziyan meringkuk bibirnya dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya saat mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan 2 bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka sebenarnya berani kabur sendiri. Dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat pada saat mereka bertemu lagi. Selama 1 tahun Xiao Yan melakukan retret, Lin Yan dan 2 orang lainnya merasa bosan karena tinggal di Kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Ma Jia bersama-sama dan melakukan perjalanan setelah meninggalkan pesan. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus di dalam Kekaisaran Ma Jia tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia mengutuk ketiga orang itu di dalam hatinya. Sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya. Bangunan suku itu dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Orang-orang ular yang hiruk-pikuk bergerak ke sana kemari di daerah ini. Beberapa prajurit Snake People berdiri di tempat tinggi tertentu dengan senjata lengkap. Mata tajam mereka mengamati situasi sekitarnya setiap saat. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti para ahli dari suku ular dan melewati suku tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka secara bertahap berhenti di tempat terbuka yang luas jauh di dalam suku tersebut. Ada tangga batu yang membentang jauh ke pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun, tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku ular orang. Mata Xiao Yan tertuju ke tangga batu yang membentang ke tepi pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya, mereka berhenti di antara banyak penjaga suku ular di tempat itu. Di lokasi itu ada seorang pria ular botak dengan mata tertutup. Benang aura kekerasan berlama-lama di sekujur tubuhnya. Kepala botak mengkilap itu ditutupi dengan tato ular berwarna putih keabu-abuan. Itu tampak seperti ular putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang menggigil tanpa merasa kedinginan.
Mata Xiao Yan menyipit saat tatapannya berhenti pada orang ular berkepala botak itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Do Huang. Selain Masuda dan 4 sesepuh, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular orang. Karena memang begitu, tampaknya orang ular berkepala botak ini seharusnya adalah komandan pertama suku-suku ular. Orang ular berkepala botak sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka dan murid berbentuk segitiga menatap Xiao Yan dengan saksama seperti ular piton besar yang hendak menelan seseorang. Xiao Yan dari Yan Lions meminta untuk bertemu dengan Ratu Medusa. Tolong beritahu dia. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan orang ular yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya dan perlahan berbicara. Xiao Yan. Aura kejam dari orang ular berkepala botak segera melonjak setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. Kamu adalah Xiao Yan itu. Ekor si manusia ular berkepala botak diayunkan dan anehnya tubuhnya muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk. Senyuman pertempuran muncul di wajah orang ular berkepala botak ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lain saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Lampu hijau bertahan dan muncul. Sisik ular tebal muncul ke permukaan. Tinjunya membawa kekuatan gelap dan dingin saat itu dengan keras menghantam Xiao Yan dengan raungan marah. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin dan tajam yang ada di tangan pihak lain. Kakinya menginjak dengan lembut saat nyala api hijau tua yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Nyala api naik dan tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan menyebar dengan cepat dari kekeringan. Wajah para ahli di sekitarnya dari suku ular orang terkejut saat mereka buru-buru mundur. Terlahir secara alami dengan konstitusi yang dingin, mereka paling takut pada hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata orang ular berkepala botak ketika dia melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Namun, tinjunya tidak berhenti sedikitpun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika tinju ini melakukan kontak dengan lapisan api hijau giok. Teriakan indah terdengar dan kepalan kecil bertabrakan dengan manusia ular di depan mata tertegun dari orang-orang ular di sekitarnya. Bang! Ledakan rendah yang teredam terdengar saat bersentuhan. Segera, riak yang menakutkan menyebar. Ziyan dan si ular berkepala botak itu mundur beberapa langkah berat. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata orang ular berkepala botak itu serius saat dia melihat ke arah Ziyan yang sedang menggosok tinju kecilnya. Setelah itu, dia tersenyum dingin pada Xiao Yan. Api teratai hijau giok seukuran telapak tangan perlahan melayang dari tangan Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh tepat sebelum orang ular berkepala botak hendak mengejek. Suara samar dan dingin bergema di tanah terbuka. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, Anda lebih baik bersiap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Orang ular berkepala botak menelan seteguk air liur saat matanya menyusut. Dia melihat teratai api hijau giok. Dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat liar, keras, dan menakutkan terkandung di dalamnya. Orang ular berkepala botak menatap lotus api hijau giok yang bertahan di depan Xiao Yan dengan mata yang luar biasa serius. Dia jelas memahami dari tatapan Xiao Yan yang benar-benar diam bahwa jika dia benar-benar mengambil langkah maju, teratai api, yang berisi energi liar dan kekerasan yang menakutkan, pasti akan ditembakkan. Bocah, kamu benar-benar layak menjadi kepala aliansi Yan. Kamu memang memiliki beberapa keahlian. Orang ular berkepala botak menjilat bibirnya dan tertawa. Namun, sikap meremehkan dari sebelumnya telah lenyap dari nadanya saat ini. Sekarang, dia agak mulai mempercayai rumor di suku bahwa Xiao Yan mampu mengalahkan seorang ahli Dozong.
Teratai api yang indah ini menyebabkan rasa takut merembes keluar dari dalam jiwanya. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Tolong sampaikan pesan ke Medusa. Xiao Yan mengangkat matanya, mengangkat tangannya, dan terus memegang teratai api hijau giok di telapak tangannya. Dia melirik orang ular sebelum berbicara dengan suara lemah. Pemimpin suku sedang melakukan retret. Tidak ada yang bisa mengganggunya secara acak. Orang ular berkepala botak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya. Teratai api di tangannya tiba-tiba terbang menuju manusia ular berkepala botak. Itu membawa ekor api di sepanjang jalan dan tampak seperti bintang jatuh kecil. Wajah orang ular berkepala botak tanpa sadar berubah saat melihat Xiao Yan benar-benar meluncurkan teratai api yang berisi energi menakutkan tanpa ragu-ragu. Dia mengayunkan ekornya dan dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli bagaimana tubuhnya mengelak, teratai api hijau giok itu mengikuti dari belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Karenanya adegan lucu muncul di tempat terbuka itu. Salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata rakyat ular sebenarnya dikejar oleh api hijau giok kecil itu sampai dia mengelak kemana-mana. Adegan ini menyebabkan orang-orang ular di sekitarnya saling memandang. Mata yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan, yang sedikit menggerakkan tangannya, membawa tatapan terkejut yang samar-samar. Sialan, apa kamu sudah selesai? Orang ular berkepala botak menghindar sekali lagi sebelum mengarahkan pandangannya ke teratai api yang telah ditembakkan Xiao Yan. Dia dengan marah berteriak, teratai api berhenti perlahan. Akhirnya, benda itu tetap melayang di udara sekitar 2 hingga 3 meter dari manusia ular berkepala botak. Suhu tinggi yang dipancarkan darinya menyebabkan tetesan keringat tebal muncul di dahi orang ular botak itu. Bisakah komandan pertama membantu menyampaikan pesan itu sekarang? Xiao Yan sedikit tertawa. Kamu komandan pertama yang berkepala botak mengertakkan giginya, tapi dia langsung melihat ke arah teratai api yang berputar perlahan di depannya. Jantungnya gemetar. Jika benda ini meledak, dia mungkin akan mempertahankan hidupnya, tetapi hidup setelah itu bukanlah hal yang baik. Tunggu di sini. Komandan pertama berkepala botak berjuang sejenak sebelum akhirnya menyerah. Dia berbicara dengan keras ke arah Xiao Yan sebelum tubuhnya berkedip saat dia melakukan perjalanan ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan tersenyum saat melihat komandan pertama berkepala botak melarikan diri dengan sangat lincah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan teratai api yang sangat ditakuti olehnya dengan patuh ditembak kembali. Setelah itu tetap digantung di atas tangannya sebelum berubah menjadi sekelompok api hijau giok di tengah riak yang tidak biasa. Api memasuki tubuhnya. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan ingin tahu dan hormat itu setelah mengembalikan teratai api ke tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam menunggu Medusa muncul. Ziyan yang bosan di sisi Xiao Yan sedang mengamati sekelilingnya dengan mata penasaran. Mungkin itu karena dia tidak terluka setelah menerima pukulan dari komandan pertama sebelumnya, tapi orang-orang ular di sekitarnya sangat sopan padanya. Mereka menunjukkan senyum ramah ketika mereka melihatnya melihat ke atas. Keduanya menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit setelah manusia ular berkepala botak memasuki pegunungan yang dalam, 2 sinar cahaya dengan cepat keluar dari dalam. Akhirnya, mereka tetap melayang di langit di atas tanah terbuka sebelum mereka mendarat dengan mantap. Orang-orang ular di sekitarnya dan penjaga di lapangan terbuka dengan hormat membungkuk saat melihat sosok cahaya di depan. Mengapa Anda punya waktu untuk datang dan mencari saya di suku ular orang hari ini? Satu-satunya yang bisa memiliki prestise seperti itu dalam suku ular orang secara alami adalah Medusa. Matanya menatap Xiao Yan dan Ziyan setelah mendarat. Dia tanpa sadar bertanya dengan heran. Kailin Jie, kakak perempuan. Ziyan melompat kegirangan saat melihat Medusa muncul. Dia segera berlari ke arahnya, menabrak pelukan yang terakhir ketika dia melakukannya. Tangan halus Medusa mengusap kepala kecil Ziyan dan senyum mengharukan terungkap di wajahnya.
Senyuman yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama berkepala botak di samping menjadi kusam setelah melihatnya. Kailin Jie, orang botak ini sebenarnya berani menyerangku barusan. Jika Ziyan belum maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan itu. Kepala Ziyan terletak di pelukan Medusa sebelum tiba-tiba menunjuk komandan pertama di sisinya saat dia berbicara dengan marah. Dahi Xiaoyan dan komandan pertama mulai mengeluarkan keringat saat mereka melihat tindakan Ziyan ini. Anak kecil ini benar-benar berani mengeluh. Medusa dengan lembut menepuk kepala Ziyan. Setelah itu, matanya yang cantik dengan acuh tak acuh menatap komandan pertama berkepala botak di sisinya. Tubuh yang terakhir segera menegang saat dia tertawa terbahak-bahak. Pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya. Saya hanya ingin menguji keterampilan Xiaoyan dan tidak berniat untuk menyerang gadis kecil yang lucu ini. Petik 2. Dari cara Medusa memperlakukan Ziyan, komandan pertama berkepala botak secara alami memahami seberapa dekat hubungan antara mereka berdua. Dia segera mulai menyukai kata-katanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa alis Medusa segera merajut sedikit setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya yang halus dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Xiaoyan adalah tamu suku ular yang telah diakui para sesepuh. Bagaimana Anda bisa menyerangnya seperti yang Anda inginkan? Pergi ke gua ular sendirian dan keluar 1 bulan kemudian. Petik 2. Ekspresi elder pertama yang berkepala botak menjadi tumpul ketika dia mendengar ini. Namun, dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Kamu harus pergi dulu. Medusa membubarkan komandan pertama berkepala botak sebelum menarik Ziyan saat dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia mengangkat matanya yang cantik sedikit dan bertanya, apakah ada yang salah? Xiaoyan mengusap kepalanya saat melihat wajah tenang Medusa. Dia tanpa daya berkata, saya ingin mendapatkan bantuan Anda. Little Fairy Doctor telah mengirimkan informasi bahwa dia telah menemukan jejak seseorang dari Hall of Souls di Kekaisaran Chuyun. Karenanya, apa kau punya informasi tentang orang itu dari Hall of Souls? Misalnya kekuatannya. Medusa menyuarakan pikirannya. Tidak, namun, kupikir dengan kita bertiga bersama, kita seharusnya bisa menahan pelindung Wu itu bahkan jika kita bertemu dengannya lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia sudah berhasil maju ke kelas Do Huang. Dia tidak lagi perlu mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga seperti yang dia lakukan saat menghadapi seorang elit Do Zong. Selain itu, dia saat ini tidak hanya memiliki Medusa, tetapi juga dokter peri kecil, yang tidak kalah dengannya. Barisan ini kemungkinan bisa dianggap cukup kuat bahkan di benua Doqi. Mata Medusa sedikit bergerak. Dia berbicara dengan agak gelisah. Ini memang bisa dianggap benar. Namun, saya tidak nyaman dengan dokter peri kecil itu. Selain itu, kali ini, kita memasuki jauh ke dalam Kekaisaran Chuyun. Tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Jika dia ingin bermain trik, Xiaoyan hanya bisa memutar matanya ke dalam hatinya saat mendengar ini. Memang tidak mudah menyelesaikan permusuhan yang terbentuk di antara perempuan. Tampaknya dia membutuhkan cukup banyak waktu untuk membuat Medusa mempercayai dokter peri kecil. Lupakan saja, karena kamu percaya padanya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika tidak, Anda akan menyalahkan saya karena berpikiran sempit di hati Anda. Sudut bibir Medusa melengkung saat melihat senyum pahit Xiaoyan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara pelan. Xiaoyan terkejut saat melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia mengerutkan kening saat melihat bekas luka di lengannya yang telah disembunyikan oleh lengan bajunya sebelum bertanya, "Kamu terluka? Apa yang terjadi?" Kemerahan halus muncul di wajah Medusa yang mempesona saat tangannya digenggam oleh Xiaoyan di depan begitu banyak suku. Dia buru-buru menariknya dan berkata, "Ini luka kecil.
Kami ingin membangun suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan Magical Beast dan secara alami dibutuhkan untuk memindahkan tanah dan pepohonan. Pada akhirnya, kami menarik cukup banyak Magical Beast yang kuat. Ini disebabkan oleh Magical Beast yang mencakar saya karena kecerobohan saya selama pertempuran. Petik 2. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke Yan Alliance untuk mencariku? Dengan kekuatan aliansi Yan saat ini, itu cukup untuk menciptakan area yang aman untukmu. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Bukannya saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu merepotkan kalian semua, Medusa tersenyum samar. Dia merasakan kehangatan samar mengalir dari Xiao Yan saat ini dan hatinya agak nyaman. Kapan kita pergi? Medusa tidak ingin terlibat lama dalam topik ini. Dia mengubah topik dan mengajukan pertanyaan. Secepatnya, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, tunggu aku sebentar. Saya akan membahas beberapa masalah dalam klan dan mengikuti Anda. Medusa tidak ragu sedikitpun saat mendengar ini. Dia mengangguk dan membalikkan tubuhnya hanya untuk dipegang oleh Xiao Yan. Dia bisa mendengar suara lembut yang dikirim dari mulut pihak lain saat dia merasa tertegun. Terima kasih. Medusa terkejut saat mendengar kata ini. Dia segera tersenyum dan berkata, perlakukan ini sebagai hadiah karena Anda membantu saya memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Dia menggerakkan tangannya yang halus setelah berbicara dan melarikan diri dari cengkeraman Xiao Yan. Setelah itu, dia bergegas ke ruang pertemuan di dalam suku. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat punggung Medusa. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Bahaya perjalanan mereka saat ini ke Kekaisaran Chu Yun adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Selain itu, Kekaisaran Magia secara bertahap menjadi damai dan suku ular orang baru-baru ini pindah. Pasti ada banyak hal yang berubah di sukunya. Namun, dia tetap tidak menolak. Hati Xiao Yan tidak terbuat dari batu. Dia juga merasa sedikit tergerak di dalam hatinya ketika pihak lain melakukan semua upaya ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia menepuk kepala Ziyan tapi hatinya agak kacau. Dia telah membantunya terlalu banyak. Medusa tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Setelah sekitar setengah jam, dia telah menyelesaikan semuanya dengan tepat. Dia dengan cepat meninggalkan tanah suku ular bersama Xiao Yan dan Ziyan. Mereka mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran. Ada jarak yang cukup jauh ke perbatasan kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka hanya berhasil mencapainya di malam hari. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan kekaisaran Chu Yun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 sosok manusia. Di depan adalah Kekaisaran Chu Yun. Dikabarkan bahwa Poison Masters mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati saat bertindak di masa depan. Xiao Yan melihat benteng yang samar-samar di tepi pandangannya dari titik vintage yang tinggi sebelum menoleh untuk mengingatkan Medusa dan Ziyan. Iya, keduanya mengangguk. Medusa melihat ke arah Ziyan di sampingnya, sedikit ragu-ragu, sebelum berkata, apakah kamu yakin ingin membawa serta Ziyan? Perjalanan ke Kekaisaran Chu Yun ini bukanlah tur. Petik 2. Wajah kecil Ziyan langsung menjadi cemas saat mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Magia. Itu sangat membosankan. Santai. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga seorang ahli Do Huang. Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Terlebih lagi, jika menyangkut situasi hidup dan mati, kemungkinan dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua dalam hal melestarikan hidupnya. Xiao Yan mengusap kepala Ziyan dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat bahwa Ziyan benar-benar mengandalkan kekuatan kelas Do Huang untuk menerima pukulan dari pelindung Wu di pegunungan Mystic Cloud. Dia segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Ziyan dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mengikuti. Namun,
saya akan mengatakan ini dulu. Anda tidak bisa sedikit pun nakal kali ini. Anda lebih baik tidak menyentuh apapun yang tidak boleh Anda sentuh. Sebagian besar ahli dari Kekaisaran Chuyun membawa semacam racun kotor. Petik 2. Ziyan buru-buru menganggukkan kepala kecilnya saat melihat Medusa setuju. Kalau begitu, ayo pergi. Markas besar sekte racun terletak di sebuah kota di tengah Kekaisaran Chuyun. Masih ada jarak yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat itu, Xiao Yan tertawa. Iya, Medusa sedikit mengangguk. Dia segera menarik Ziyan dan mereka berdua dengan cepat naik ke udara. Mereka terbang dengan tergesa-gesa menuju Kekaisaran Chuyun di bawah naungan langit malam. Xiao Yan mengikuti di belakang mereka. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Majia. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih besar dari Kekaisaran Jiama. Namun, kerajaan ini tidak diragukan lagi jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Poison Masters, pekerjaan yang ditolak oleh hampir semua orang di Kekaisaran Jiama, berkembang dengan sangat baik di dalam Kekaisaran Chuyun. Seseorang hampir bisa melihat orang-orang yang mengenakan jubah master racun di dalam kota manapun. Kekaisaran Chuyun juga menunjukkan pemandangan yang jarang terlihat di dalam Kekaisaran Jiama, penjualan racun. Ada beberapa toko yang mengkhususkan diri dalam penjualan racun di setiap kota kekaisaran ini. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan racun, dimungkinkan untuk membelinya dari tempat-tempat ini. Barang dengan sifat racun yang lebih besar akan lebih mahal. Ada semacam doki dalam Kekaisaran Chuyun yang berkali-kali lebih umum daripada afinitas doki lainnya. Orang-orang dari Kekaisaran Chuyun menyebutnya racun doki. Racun doki juga dibagi menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya tetapi mereka masih kurang lebih sama. Semuanya mengandung racun yang mematikan. Tentu saja, afinitas racun yang tidak biasa seperti itu secara alami bukanlah afinitas biasa. Sebaliknya itu adalah produk mutasi buatan manusia. Orang biasa harus merendam tubuhnya di dalam air beracun dan berlatih di dalamnya sebelum menjadi doze. Racun itu perlahan akan meresap ke dalam tubuh seseorang dan akhirnya terjalin dengan doki di dalam tubuh seseorang. Setelah waktu yang lama, doki yang awalnya normal akan menjadi racun doki yang memiliki berbagai jenis efek. Dibandingkan dengan doki biasa, racun yang mematikan dari doki memang memiliki beberapa keunggulan. Namun, racun pada akhirnya adalah racun. Hal ini tidak membedakan antara musuh dan diri sendiri. Peningkatan pelatihan akan menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah di bawah korosi racun. Kecuali seseorang dapat maju ke ahli Do Huang, orang biasa yang mempraktikkan afinitas racun doki akan memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang biasa. Memiliki berbagai racun yang tercampur ke dalam tubuh seseorang juga akan mengakibatkan karakter beberapa orang menyimpang dari biasanya. Ini juga mengakibatkan Kekaisaran Chuyun menjadi sangat kacau. Pertarungan hemat dan habis-habisan tidak diragukan lagi jauh lebih sering dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Selain itu, mungkin itu karena racun di dalam tubuh seseorang dapat menyerang jantung seseorang kapan saja, tetapi orang-orang di dalam Kekaisaran Chuyun sedikit lebih gila ketika datang ke pelatihan. Ini karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak mencapai kelas Do Huang, racun doki yang mereka latih cepat atau lambat akan menghabiskan hidup mereka ini. Dengan tekanan dari kematian, suasana pelatihan di Kekaisaran Chuyun memang gila. Mungkin alasan mengapa para ahli yang bersembunyi di antara orang-orang di Kekaisaran Chuyun berkali-kali lebih banyak daripada di dalam Kekaisaran Jiama. Para ahli ini jarang bergabung dengan faksi besar manapun. Sebaliknya, mereka akan bertarung sendirian dan berusaha sekuat tenaga untuk berlatih, berharap mereka benar-benar bisa lolos dari erosi racun di dalam tubuh mereka. Secara keseluruhan, Kekaisaran ini jelas lebih kacau dan berbahaya daripada Kekaisaran Jiama. Tentu saja, tingkat kekacauan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang tidak memiliki hukum. Bagaimanapun,
Tempat ini memiliki keluarga kekaisaran Chuyun dan yang sangat besar itu dikenal sebagai sekte racun yang mengaturnya. Xiaoyan dan dua lainnya menggunakan hampir 4 hari sebelum mereka memasuki wilayah tengah kekaisaran Chuyun setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Mereka bertiga juga memperoleh pemahaman tentang kekacauan di dalam kekaisaran Chuyun selama perjalanan ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kabut racun secara acak muncul di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya kerajaan ini yang dirasakan di hati mereka meningkat sedikit. Setelah memahami semua ini, hati Xiaoyan tanpa sadar mengagumi pencapaian Little Fairy Doctor sekali lagi. Mampu membangun faksi besar yang hampir menguasai sepertiga kekaisaran Chuyun dalam tanah kacau ini kemungkinan akan melibatkan pembayaran dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Taktik lembut biasa kemungkinan akan kesulitan mengekang ahli manapun dengan karakter ekstrim di kekaisaran Chuyun. Hanya metode berdarah yang paling efektif melawan mereka. Xiaoyan dapat membayangkan bahwa jalan dokter peri kecil kemungkinan besar dipenuhi dengan banyak mayat baginya untuk dapat mengembangkan sekte racun sampai tahap ini sebagai seorang wanita. Markas besar Poison Sect berada di tengah-tengah kekaisaran Chuyun. Ada sebuah kota bernama Sky Poison City yang terletak di tempat itu. Kota ini sepenuhnya dikendalikan di tangan Poison Sect. Bisa dikatakan bahwa kota ini adalah tanah yang diperintah oleh Poison Sect. Bahkan keluarga kekaisaran dari kekaisaran Chuyun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota racun langit ini dianggap oleh master racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam kekaisaran Chuyun sebagai tempat suci di hati mereka. Beberapa faksi terkuat dalam kekaisaran Chuyun, dari generasi ke generasi, akan mendirikan markas besar mereka di tempat ini dan menerima pemujaan dari master racun dari seluruh kekaisaran. Kota racun langit sangat terkenal di dalam kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan hanya perlu menanyakannya secara acak untuk mendapatkan lokasi tepatnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan waktu sekitar sehari sebelum tiba di kota yang dianggap sebagai kota suci ini. Kelompok Xiaoyan berdiri di puncak gunung di luar Sky Poison City. Kelompok kelelahan perjalanan menghela napas panjang lega. Cara ketiga orang berpakaian itu sedikit berubah. Medusa mengenakan dupeng di kepalanya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan mereka ini. Medusa secara alami tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang ini dengan niat buruk. Namun, lalat yang merepotkan itu terus berdatangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa tanpa daya menggunakan dupeng untuk menyembunyikan wajahnya bahkan dengan tingkat kejahatan di hatinya. Perjalanan mereka menjadi jauh lebih lancar setelah dia melakukan ini. Dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kerudung tergantung di atasnya untuk menutupi wajah seseorang. Tidak terduga bahwa kota sebesar itu benar-benar dikendalikan oleh sekte racun. Sepertinya status sekte racun dalam kekaisaran Chuyun jauh lebih besar daripada aliansi Yan dalam kekaisaran Jiama. Xiaoyan memuji saat dia melihat kota besar di bawah. Taktikmu tidak sekejam miliknya. Jika Anda bersedia membunuh semua orang di dalam keluarga kekaisaran dan membasuh berbagai faksi dengan darah, kekaisaran Majia juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansi Yan. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki keberatan sedikit pun. Medusa menjawab dengan samar. Xiaoyan tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah kita perlu memasuki kota? Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya secara acak. Tidak perlu, Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bubuk. Xiaoyan menepuk tangannya setelah melakukan ini. Dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara sambil tersenyum. Selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan segera tiba. Petik 2. Mudah-mudahan itu tidak akan menjadi sekelompok ahli dari Poison Sect. Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya saat mendengar ini.
Tampaknya Medusa memiliki cukup dendam dengan dokter peri kecil. Namun, dia tidak berdaya dalam hal seperti itu. Mungkin semuanya akan menjadi sedikit lebih baik setelah mereka berdua berinteraksi untuk waktu yang lama. Mata Xiaoyan perlahan menyapu sekeliling kota racun langit sementara dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia menghela napas dalam dan perlahan mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Orang itu dari Hall of Souls, tunggu saja. Sosok hitam buram akhirnya muncul di hadapan mereka sekitar setengah jam setelah 3 kelompok pria Xiaoyan menunggu di puncak gunung. Akhirnya, itu berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung ini. Kedatangan sosok manusia itu secara alami menarik perhatian 3 kelompok pria Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam itu muncul dan menampakkan rambut putih panjang simbolis, mereka bertiga dengan lembut menghela nafas lega. Maaf, saya sangat menyesal. Sekte itu sedang mendiskusikan sesuatu barusan jadi saya datang sedikit terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia mengayunkan pinggangnya yang sempit sedikit saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Xian dan Medusa di belakangnya saat dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Dupeng di kepala yang terakhir. Ini bukannya aku belum pernah melihatmu. Mengapa Anda perlu menemukan Dupeng? Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir kamu tidak akan dikenali. Petik 2. Xiaoyan tanpa daya berteriak, ini buruk, di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil ini. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Dupeng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Itu membawa angin kencang saat menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya bahkan sedikit saat matanya menatap Dupeng yang secara eksplosif melesat. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan angin keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan Dupeng dan segera meledak. Jika saya benar-benar ingin menyembunyikan jejak saya, apakah Anda dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan Anda? Penampilan mempesona Medusa terungkap setelah Dupeng dibuang. Tatapannya sedingin es saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan mengejek. Tidak ada orang yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Chuyun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia tertawa terbahak-bahak. Cukup, kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku datang mencari kalian semua, tapi tidak untuk mendengarmu berdebat. Xiaoyan merasakan sakit kepala saat dia mendengar cara kedua orang ini mulai berdebat satu sama lain saat bertemu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dengan marah. Setelah teriakan marah Xiaoyan, kedua orang ini sekali lagi menatap dingin satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dokter peri kecil, apakah Anda memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Souls? Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat melihat mereka berdua diam. Dia mulai membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal terpenting dari perjalanan ini. Seseorang dari Hall of Souls datang mencariku lagi ketika aku kembali ke Kekaisaran Chuyun. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, saya memberi sedikit lebih banyak perhatian dan secara bertahap menemukan jejak orang ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. Seperti apa kekuatannya? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu tidak lebih lemah dari milikku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertingkah sombong di depanku. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Tatapannya langsung melirik Medusa saat dia berkata, jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin bisa menahannya. Xiaoyan mengangguk sekali. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao di mana-mana, dia sekarang mulai berinisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Hall of Souls. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Dari sini, cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiaoyan selama beberapa tahun ini.
Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Hall of Souls secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Hall of Souls itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang dari Hall of Souls ini memiliki hubungan dengan faksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan berkonflik dengan faksi ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi master racun telah dihilangkan oleh sekte racun? Xiao Yan bertanya, merasa kaget saat mendengar ini. Kami memang menghilangkan cukup banyak dari mereka. Namun, faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi memiliki orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Chu Yun beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, dia masih hidup. Ketika kami bersiap untuk melenyapkan 10.000 sekte Kalajengking, terakhir kali, kami akhirnya memberitahu orang tua ini yang sedang mundur. Saya telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan, dokter peri kecil berbicara tanpa daya. Selain itu, Gerbang 10.000 Kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap rendah hati dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kekaisaran, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar di dalam Kekaisaran Chu Yun. Kilatan dingin perlahan berkedip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah mereka harus memulai pertempuran dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Souls? Namun, ini adalah Kekaisaran Chu Yun. Sulit bagi para ahli dari aliansi Yan untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia bisa memanggilmu ke sini, wajar jika dia punya rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acuh tak acuh berbicara saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik Medusa sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan Sekte Racun telah berulang kali dikirim. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari Gerbang 10.000 Kalajengking dan mengetahui darinya bahwa faksi ini, yang biasanya tidak menonjolkan diri, tampaknya berniat untuk menyerang Sekte Racun kami. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan besar bahwa orang dari Hall of Souls sedang mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu karena karakternya. Petik 2. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan melancarkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan melenyapkan Gerbang 10.000 Kalajengking sebelum mereka menyerang. Kilatan tajam melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiao Yan dan berkata, jika itu terjadi di masa lalu, kemungkinan kita mungkin tidak dapat menghilangkan Gerbang 10.000 Kalajengking, bahkan jika kita harus pergi semua. Namun, dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung. Petik 2. Lihat saja. Dia benar-benar membuatmu menjadi petarung. Sudut mulut Medusa melengkung saat dia tertawa dengan dingin. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa leluhur ini, Dou Zong, takut padamu. Ekspresi dokter peri kecil segera menjadi sedingin es saat dia dengan marah berteriak, jika kamu merasa itu memintamu untuk datang dan menjadi pejuang untuk Sekte Racun, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Petik 2. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melirik kemarahan yang secara bertahap melonjak di wajah Xiao Yan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan, itu hanya tebakan acak oleh ratu ini. Jika Anda ingin berdebat lagi, saya akan pergi dan mencari orang dari Hall of Souls sendirian.
Kalian semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kalian mau. Xiaoyan mengangkat matanya. Dia tidak berteriak dengan marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun, nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil segera menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiaoyan. Ziyan di samping menyaksikan dua orang yang telah diguncang oleh Xiaoyan sampai mereka menutup mulut mereka. Dia segera mulai tertawa dengan sombong. Karena target Sekte Racun adalah gerbang 10.000 kalajengking, dan targetku adalah orang dari Aula Jiwa, di belakang gerbang 10.000 kalajengking, kami secara alami akan bekerja sama. Mata Xiaoyan beralih ke dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang dalam setelah mengguncang mereka berdua. Anda dapat diyakinkan bahwa saya tidak berpikir bahwa Anda datang untuk mencari saya di Kekaisaran Jiama untuk menjadi pejuang Anda. Jika saya tidak mempercayai Anda, saya tidak akan terburu-buru. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat sikap ragu dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kita akan menyerang besok. Sekte Racun telah dipersiapkan untuk waktu yang lama dan dapat bergerak kapan saja. Petik 2. Iya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, apa kekuatan orang tua dari gerbang 10.000 kalajengking itu? Dia seharusnya berada di sekitar bintang Dozong bintang 3. Skill poisonnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai bintang yang ganas dan pernah menonjol dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, dia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia secara bertahap menghilang dari tempat kejadian. Namun, beberapa generasi yang lebih tua masih ingat orang tua yang kejam itu. Mata dokter peri kecil itu serius saat dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang tua ini. Orang tua itu seharusnya bernama Xie Pian, kan? Mata Medusa di samping berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu kenal dia? Dokter peri kecil dan Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Ya, Aye, kami bahkan bertukar pukulan saat itu. Namun, saat itulah saya baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah menjadi ahli terkenal dari Kekaisaran Chuyun saat itu. Kami bertarung sekali. Tetapi dia saat itu hanyalah seorang ahli Do Huang. Tidak disangka bahwa dia tidak meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi naik ke kelas Dozong. Medusa perlahan berbicara. Itu benar, Hai Bodong juga pernah bertukar pukulan dengannya saat itu, tapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jia Xingtian dari keluarga Kekaisaran Jiama Empire berada di atas angin dalam beberapa perkelahian dengannya. Sayangnya, Xie Bian saat ini sudah menjadi elit Dozong sementara orang itu masih bertahan di puncak kelas Do Huang. Jika dia tahu tentang informasi ini, kemungkinan dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan, Xie Bian ini dapat dianggap menjadi pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli dari Kekaisaran Majia dan Kekaisaran Chuyun saat itu. Dia telah melampaui cukup banyak ahli dari Kekaisaran Majia. Petik 2. Xiaoyan merasa agak terkejut saat mendengar beberapa peristiwa lama yang terjadi saat itu meludah dari mulut Medusa. Tak disangka Xie Bian ini sebenarnya adalah lawan lama para sesepuh dari Yan Alliance. Dia seharusnya menjadi yang terkuat dalam gerbang 10.000 kalajengking. Selama orang tua ini menetap, orang-orang yang tersisa, selain kepala Xie San dan beberapa sesepuh, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa menyerahkannya kepada para ahli dari Poison Sect. Little Fairy Doctor mengangguk dan menyuarakan pendapatnya, jika kita memasukkan ahli dari Hall of Souls, 10.000 Scorpion Gate seharusnya memiliki 2 elit Dozong. Dia dan saya harus bisa menangani mereka. Selain itu, Xiaoyan, Anda juga memiliki kartu truf yang dapat melukai seorang elit Dozong. Peluang kita untuk menang dalam pertempuran ini cukup besar. Petik 2.
Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kita harus pergi besok. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya orang yang menekan para ahli di Kekaisaran Jia Ma saat itu." Petik 2. Tentu saja, ada orang dari Hall of Souls. Dia adalah target terpenting dari perjalanan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi agak padat saat dia berbicara. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.